Saya tidak bisa membayangkan ketika duri yang saya, siapapun di Wali Songo, para pejuang di Cirebon, bagaimana dia dipancung, diwasit dan sebagainya, dibuang itu tidak dihargai. Tidak dihargai. Dan bukan hanya itu, saya seringkali menerima laporan dari darat, beberapa oknum Habib memang sudah arogan. Terkadang mencepelekan wali-wali kita, ulama-ulama kita, semenjak dulu sebetulnya. Bukan hanya di medsos, tapi memang di darat banyak yang laporan. Saya pikir ini tidak bisa dibiarkan. Ini harus di kantor ini yang dilawan. Dan semuanya arah saya itu sebetulnya hanya untuk Pancasila, hanya untuk NKRI, hanya untuk damai. Hanya itu. Saya tidak ingin di Indonesia ada lagi oknum dai yang anjing babi. Saya tidak ingin di Indonesia ada lagi oknum dai yang membuat provokasi agar rakyat membenci ulama yang dekat dengan Umar. Saya tidak ingin. Good job. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Bagaimana dan jadinya nanti kalau dinafikan, ketika ini opini ini diterima oleh rakyat Indonesia, nasib keturunan Wali Songo yang sekarang yang ke depan, mereka akan tertekan secara psikologi. Ini harus dimerdekakan, ini harus dilawan. Raden Salih, saya tidak menekan masalah nasabnya, zuriyahnya tidak. Tetapi ini akan membuat tekanan psikologis nanti kepada saudara kita. Masalah nasab, saya mah ya mau keturunan Adam juga nggak apa-apa ya. Tapi PSDN juga boleh, takutnya ini keturunan babi cowok apa kita. Jadi ya, saya senang itu bukan masalah nasab bagi saya, untuk nggak peduli saya masalah sosial. Yang penting saya kan udah ganteng juga sih. Ya, kalau ini udah ganteng, bininya udah dua, udah cukup. Walaupun masih kalah bagus. Di bawah semua. Saya yakin siapapun dia yang menghinakan Wali Songo tidak akan pernah ridho. Dan saya yakin Wali Songo dengan berkah karomahnya akan membela orang-orang yang membela keturunan Wali Songo. Sejatinya perjuangan ini, sejatinya untuk Indonesia, untuk NKRI. Saya tidak ingin di Indonesia, karena ketika ulama dengan Umar dipisahkan. Saya hanya melihat sisi lain. Pembicaraan Bahar ini berpengaruh kepada psikologi. Akhirnya saya kembangkan, jangan ada lagi di Indonesia penjajahan setelahnya Belanda. Jangan ada penjajahan psikologi, jangan ada lagi penjajahan dunia intelektual. Maka Haji Imadin harus didukung. Dan jangan repotkan pemerintah nanti ketika itu opini publik mengatakan Zuriat Wali Songo tidak ada. Ini pemerintah harus merubah nanti sejarah. Nggak ada buku sejarah tuh. Zuriat Wali Songo dihapuskan. Dihapuskan pemerintah, pendidikan ini nggak ada sejarah turunan Wali Songo, nggak ada nanti. Ini repotkan pemerintah. Termasuk KTP Nur Fadil yang tuh bagus itu dirubah, jangan ada itu. Hilang semua itu ya. Jangan ada itu. Ya itu. Wali Songonya sudah hilang. Iya, Wali Songo sudah hilangkan. Oleh karena itulah Habis nembak. motivasi itulah yang membuat saya, walaupun saya penakut sebetulnya. Penakut sekali. Wah, ini saya tahu resikonya akan diancam, akan dipersekusi, diserang di medsos dan sebagainya. Karena kenapa berani? Ya karena ada sedikit aja yang membuat saya berani itu sebetulnya dari kaum Ba'ali itu. Iri saya itu, Gusman. Jujur aja iri. Irinya enak aja dia tuh. Kalau dia nikahin perempuan lokal, pribumi boleh. Enak dia mah. Giliran kita nggak boleh. Iya. Dia kan enak banget ya. Ya. Jadi ngiri kita. Benar-benar kayaknya. Nggak boleh kita bahkan. Nah itu ngiri. Humor ya. Oleh karena itulah faktor yang membuat saya ini berani menghadapi resiko. Faktor lain yang membuat saya berani, saya tidak bisa membayangkan ketika Zuriat yang saya, siapapun di Wali Songo, para pejuang di Cirebon,
bagaimana dia dipancung, wasit dan sebagainya dibuang itu tidak dihargai. Tidak dihargai. Dan bukan hanya itu, saya seringkali menerima laporan dari darat beberapa oknum Habib. Maka satu kebodohan, kemunduran Indonesia diadakan pernah kuat ketika ditinggalkan oleh ulama. Pahami ini sangat berbahaya. Tidak akan pernah berdiri Indonesia tanpa kekuatan ulama. Oleh karena itu, maka apapun yang terjadi, saya mencoba untuk mengantar dan saya menganggap kejadian ini Memang sudah arogan. Terkadang mencepelekan wali-wali kita, ulama-ulama kita semenjak dulu sebetulnya. Bukan hanya di medsos, tapi memang di darat banyak yang laporan. Saya pikir ini tidak bisa dibiarkan. Ini harus dikantor, ini harus dilawan. Dan semuanya arah saya itu sebetulnya hanya untuk Pancasila, hanya untuk NKRI, hanya untuk damai. Hanya itu. Saya tidak ingin di Indonesia ada lagi oknum dai yang anjing babi. Saya tidak ingin di Indonesia ada lagi oknum dai yang membuat provokasi agar rakyat membenci ulama yang dekat dengan Umaro. Saya tidak ingin. Ketika ulama dengan Umaro dipisahkan, maka satu kebodohan, kemunduran nanti. Indonesia tidak akan pernah kuat ketika ditinggalkan oleh ulama. Dan mereka ini membunuh. Paham ini sangat berbahaya. Tidak akan pernah berdiri Indonesia tanpa kekuatan ulama. Nah, oleh karena itu, maka apapun yang terjadi, saya mencoba untuk mengkanter, ya. Dan saya menganggap kejadian ini judulnya oknum Bali ini kualat Wali Songo ini. Kalau saya ini kualat Wali Songo ini, kalau saya kualat Wali Songo. Saya yakin siapapun dia yang menghinakan dzurriyyah Wali Songo, ini Wali Songo tidak akan pernah ridho. Tidak akan pernah ridho. Dan saya yakin Wali Songo dengan berkah karomahnya akan membela orang-orang yang membela keturunan Wali Songo. Amin ya Allah. Sejatinya perjuangan ini sejatinya ini menurut saya untuk Indonesia. Yes. Haji Imad untuk Indonesia, untuk NKRI, Gus Fuad untuk NKRI. Untuk Pak Jokowi sama Kim Ma'ruf kemarin Habib itu Prabowo. Saya yakin semua, saya lihat dari KBN Nusantara, saya monitor, saya pelajari dari yang lain, dari Gus Islah Pak Bahrawi, saya lihat semuanya. Oh, ini semua untuk NKRI, untuk Merah Putih. Maka di situ saya bela semuanya. Saya tidak sedikit pun saya tidak setuju dengan mereka. Ini politik tidak. Nggak ada ini unsur politik. Ini semuanya saya lihat untuk NKRI. Ini untuk Pancasila. Maka semua dukung. Gus Fuad saya dukung, Gus Baidowi semua itu. Karena NKRI itu yang membuat saya berani untuk melakukan apapun. Saya lawan di medsos, ya termasuk di darat juga banyak sih persekusi. Ada juga ya yang ada. Oh, tapi kalau saya memang tidak seperti Haji Imad. Ada yang persekusi di darat, dia mah cemen juga saya. Udah dilatih oleh Allah Ta'ala saya. Ketika ada yang mempersekusi di darat lewat WA, saya disuruh minta maaf ke si Bahar. Ada oknum FPI. Nanti suruh cinta. Bolanya bisa mas. Iya, iya. Suruh minta apa? Dia jual-jual tarekat ke saya. Katanya Kak Haji kan tokoh tarekat, harus legowo lah demi umat. Minta maaf ke Bahar. Oh, saya telepon langsung. Saya tidak akan pernah minta maaf ke si Bahar. Kamu bilang ini untuk umat. Emang kau pikirin dzurriyyah Wali Songo bukan umat? Dzurriyyah Wali Songo ini umat Nabi Muhammad, bahkan dzurriyyah Rasulullah Muhammad yang di dalam darahnya ada Sayyidina Hasan dan Husain. Ini untuk umat. Kenapa kamu bilang bukan untuk umat? Saya bilang, ini kiai nanti banyak kiai ini ramai, suruh datang kiainya ke sini. Enak saya berantem dengan kiai mas, saya ajak ngopi nanti. Jadi ini karena dan intinya Allah. Saya dukung semuanya dan jangan pernah mundur. Di darat
di medsos, apapun yang terjadi, bismillah bikin kudrat hadapi. Maju dalam kebenaran. Teruskan, Indonesia akan meridhoi kita. Amin. Tumpah darah negara kita tidak boleh ada penjajahan lagi. Bila perlu, itu gelar Habib diganti aja dengan mas, dengan ceng, dengan apa aja. Ya kan, supaya Nusantara kita. Kalau memang dia ingin diaku pribumi itu saudara kita, udahlah. Jangan dijadikan jargon. Dan jangan lagi ada yang jual-jual durian Nabi Muhammad hanya untuk mempersekusi orang. Jangan kotori Nabi Muhammad untuk nafsu mereka. Jangan kotori agama Islam hanya untuk nafsu mereka. Agama Islam itu mulia, Nabi Muhammad mulia. Kalau itu dijadikan dagangan, maka kita diam pun, ya menurut saya itu sama aja kita membiarkan Nabi Muhammad dilecehkan. Itu diantara. Mungkin ini mudah-mudahan bisa berempat, saya bisa panjang lebarnya. Ngeri ada Gus Muhammad saya. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya.